Bab 1176 Penindasan Absolut. Roar, boom. Tiba-tiba, suara keterampilan bela diri terdengar bersamaan dengan ledakan yang mengguncang langit. Pada saat yang sama, tubuh raksasa binatang buas yang dibentuk oleh keterampilan bela diri itu terbelah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi riak energi yang ganas dan ganas. Ledakan riak itu mendatangkan malapetaka di seluruh wilayah. Jika bukan karena pembentukan roh yang telah ditempatkan di wilayah tersebut oleh para tetua, yang berhasil memblokir ledakan dari riak, pasti akan ada banyak korban jika riak itu telah mencapai kerumunan. Ketika mereka melihat riak energi yang mendatangkan malapetaka, selain sebagian kecil tetua dan murid, mayoritas dari mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, mereka merasa kasihan. Bagi mereka, ledakan riak energi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa melawan Martial Kings peringkat 6 biasa, apalagi peringkat 2 Martial King. Kemungkinan, Chu Feng sudah meninggal tanpa mayat dan jatuh dalam pertempuran. Meskipun pemandangan seperti itu adalah sesuatu yang telah diantisipasi banyak orang, mereka merasa itu benar-benar membosankan, karena mereka datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Namun itu berakhir dalam sekejap. Namun, tepat ketika sebagian besar orang merasa bahwa Chu Feng telah kehilangan nyawanya karena ledakan, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari riak energi yang melonjak tanpa ampun. Lei Yao, sebagai Martial King peringkat 6, apakah ini batas kemampuanmu? Itu adalah, mendengar suara itu, mata banyak orang yang hadir bersinar, dan ekspresi mereka membuat perubahan besar. Itu karena suara itu justru suara Chu Feng. Mungkinkah Chu Feng tidak mati? Boom! Tepat ketika semua orang mulai meragukan bahwa Chu Feng mungkin masih hidup, riak energi yang bergelombang mulai mendidih dari dalam. Kemudian, sebuah terowongan masuk yang tampak seperti pintu masuk neraka benar-benar terbuka dari dalamnya. Pada saat itu, sosok perlahan berjalan keluar dari terowongan itu. Itu adalah Chu Feng. Hanya, Chu Feng saat ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh kilat. Tidak hanya dia mengenakan armor petir, ada juga sepasang sayap petir besar di punggungnya. Dia sangat mendominasi dan memiliki penampilan yang sangat mengancam. Yang paling penting, pada saat ini, aura Chu Feng benar-benar berbeda. Dia bukan lagi peringkat 2 Martial King. Sebaliknya, dia sekarang peringkat 4 Martial King. Dari kedalaman riak energi itu, Chu Feng mulai berjalan keluar, selangkah demi selangkah. Dia tidak tampak seperti manusia sama sekali. Sebaliknya, dia sekarang muncul seperti dewa kematian yang menyambar, bahkan riak energi pun menarik diri dari kehadirannya, tidak berani mendekatinya karena ketakutan. Surga, ini Chu Feng. Apa yang dia lakukan? Setelah melihat Chu Feng saat ini, ekspresi hampir semua orang yang hadir sangat berubah. Terlepas dari apakah mereka tetua atau murid, mereka semua memiliki ekspresi kaget. Itu karena apa yang telah diperkuat Chu Feng bukan hanya kultivasinya, bahkan sensasi yang dia berikan telah diperkuat. Itu lebih dari sekadar tampilan kekuatan pertarungannya, itu lebih merupakan manifestasi dari kekuatan pertarungannya yang luar biasa. Paling tidak, dalam hal aura mereka, Chu Feng saat ini sama sekali tidak lebih lemah dari Lei Yao. Sebaliknya, dia bahkan melampaui dia. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa, ketika mengabaikan budidaya mereka, kekuatan pertempuran Chu Feng sudah sangat melampaui Lei Yao, kekuatan pertempuran yang benar-benar menantang surga. Petir itu sangat kuat. Seharusnya dia tidak menyembunyikan kultivasinya. Sebagai gantinya, dia pasti menggunakan semacam metode khusus. Apa ini sebenarnya? Apakah itu keterampilan rahasia tertinggi atau teknik misterius terlarang? Mengapa aku tidak bisa membedakannya? Pada saat ini, bahkan dua tetua manajemen di luar awan tidak dapat tetap tenang. Tetua manajemen itu dari Departemen Perbaikan Senjata bahkan mulai mengerutkan kening dalam, dan menunjukkan ekspresi gelisah ketika dia merenungkan. Itu karena apa yang dia pertaruhkan adalah bahwa Chu Feng akan menang jika dia menyembunyikan budidaya bela diri yang sebenarnya. Namun sekarang, meskipun Chu Feng telah menyembunyikan sesuatu, itu pasti bukan kultivasinya. Sebagai gantinya, dia menyembunyikan metode untuk meningkatkan kultivasinya. Dengan kata lain, kultivasi sejati Chu Feng masih dari peringkat 2 Martial King. Hanya, dia telah menggunakan metode yang sangat kuat untuk secara dramatis meningkatkan kultivasinya. Dalam hal ini, jika Chu Feng memenangkan pertarungan, maka dia akan kehilangan taruhannya, dan kesempatan untuk mendapatkan Chu Feng. Apalagi dengan situasi sekarang, di mana kekuatan pertempuran Chu Feng telah meningkat pesat, dan dia menunjukkan penampilan yang tak tertandingi. Sangat mungkin bahwa dia akan mampu mengalahkan Lei Yao.
Jadi, bagaimana mungkin tetua manajemen ini dari Departemen Perbaikan Senjata mungkin tetap tenang? Hehe, orang tua yang aneh. Sepertinya kamu salah perhitungan kali ini. Apa yang disembunyikan Chu Feng bukanlah kultivasinya, melainkan metode untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, akan selalu ada seseorang yang senang ketika orang lain kecewa. Pada saat ini, Tetua Wei adalah pihak yang senang. Hehe, itu tidak pasti. Akan sangat sulit bagi Martial King peringkat 4 untuk melawan Martial King peringkat 6. Jika Chu Feng ini kalah, maka itu akan tetap menjadi kemenangan aku, kata sesepuh dari Departemen Perbaikan Senjata. Chu Feng kalah, bukankah itu setara dengan Chu Feng sekarat? Old Freak, orang tidak boleh separah ini. Kamu benar-benar tidak ingin Chu Feng aku mati hanya karena kamu kehilangan taruhan, kata Tetua Wei. Chu Feng sekarat? Bersamaku di sini, siapa yang berani membunuh Chu Feng? Tetua Departemen Perbaikan Senjata mendengus dingin. Aura mendominasi sangat padat muncul di matanya. Meskipun dia tidak menyatakan niatnya dengan jelas, makna di balik kata-katanya sangat jelas. Mendengar kata-kata itu, Tetua Wei tersenyum ringan. Dia tidak repot-repot berdebat dengan Tetua Departemen Perbaikan Senjata lagi. Sebagai gantinya, ia melemparkan pandangan antisipasinya ke bawah ke Chu Feng. Jadi, kamu menyembunyikan kekuatanmu. Namun, apa yang bisa berubah? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa peringkat 4 Martial King akan mampu melawan aku? Aku akan membuatmu sadar sekarang bahwa perbedaan di antara kita masih sama besarnya dengan perbedaan antara langit dan bumi. Lei Yao tiba-tiba menggeram. Gagal membunuh Chu Feng dengan serangan sebelumnya sudah membuatnya menjadi sangat marah. Dia membalikkan telapak tangannya dan melemparkan serangan lain ke Chu Feng. Boom! Serangan kali ini tidak hanya menusuk telinga, itu juga menyebabkan seluruh ruang di sekitarnya bergetar. Kekuatan bela dirinya yang ganas berubah menjadi kapak besar yang menutupi langit. Tidak hanya kapak sebesar 1000 meter dan mempesona dengan cahaya keemasan, kapak itu bahkan memiliki kekuatan 30.000 kati, yang tampaknya mampu memisahkan langit dan bumi. Meskipun ini adalah keterampilan bela diri, itu bukan keterampilan bela diri yang biasa. Kali ini, Lei Yao benar-benar menjadi marah. Apa yang dia gunakan saat ini adalah keterampilan bela diri tabu. Ini adalah keterampilan bela diri yang terkenal dari biara Orion kami, tabu mortal, Heaven Splitting Axe. Melihat pemandangan ini, mata banyak murid dari biara Orion mulai bersinar. Dari mata mereka muncul kekaguman dan kekaguman. Bagi yang lain, mereka mungkin tidak tahu banyak tentang keterampilan bela diri tabu ini. Namun, karena mereka adalah murid dari biara Orion, mereka tahu keterampilan tabu marsial ini dengan sangat baik. Ini adalah keterampilan marsial tabu yang dikatakan sebanding dengan keterampilan marsial tabu Erten ketika dikuasai. Itu pasti tidak sebanding dengan keahlian bela diri tabu mortal biasa. Adapun kesulitan dalam menguasai keterampilan bela diri tabu ini, itu sangat tinggi sehingga murid-murid biasa tidak mampu menggenggamnya. Namun, jelas bahwa Lei Yao ini tidak hanya menangkapnya, ia bahkan telah menguasainya dengan sempurna, membuatnya mengikuti keinginan hatinya. Lei Yao, aku tidak pernah menyangka kamu akan tetap sombong dan bodoh ini ketika segalanya telah mencapai tahap ini. Tampaknya sudah saatnya membuat kamu melihat kebenaran dan memahami kekuatan kamu sendiri. Saat dia melihat kapak yang sangat besar, yang berisi kekuatan ilahi yang melonjak, merosot ke arahnya, senyum di wajah Chu Feng tidak hanya gagal menghilang, bahkan semakin kuat. Tiba-tiba, Chu Feng merentangkan tangannya lebar-lebar. Dengan kilat berkelip di matanya, energi yang sangat kuat mulai menyebar dari tubuhnya. Boom! Akhirnya, Chu Feng mengepalkan tangannya dan menembak dengan keras. Dalam sekejap, suara yang tampak seperti ledakan 10.000 baut kilat muncul di langit. Pada saat yang sama, sebuah meteor berapi muncul, yang mulai turun ke arah Lei Yao. Itu adalah keterampilan bela diri tabu mortal. Ketika mereka melihat meteor berapi besar yang melonjak menuju Lei Yao, banyak orang menjadi terdiam. Itu karena mereka bisa mengatakan bahwa keterampilan tabu bela diri yang digunakan Chu Feng juga bukan keterampilan bela diri tabu mortal. Jika skill marsial tabu mortal, Heaven Splitting Axe yang Lei Yao gunakan bisa dibandingkan dengan skill marsial bumi tabu, maka meteor berapi besar ini pasti sebanding dengan skill marsial tabu Erten juga. Kamu ingin bertarung langsung denganku? Dalam hal ini, kamu pasti akan kalah. Di antara keterampilan bela diri tabu mortal, ini surga membelah kapakku tak terkalahkan. Sementara yang lain terengah-engah karena terkejut, Lei Yao hanya tertawa jijik. Tidak hanya dia tidak memiliki tingkat kehati-hatian baru terhadap Chu Feng, dia malah memberikan semua untuk mengendalikan kapak yang sangat besar,
meretasnya ke arah gunung api Chu Feng. Dia ingin menunjukkan kepada orang banyak persis siapa keterampilan bela diri tabu mortal lebih kuat. Namun, tidak akan pernah dia membayangkan bahwa pada saat ketika dia berencana untuk ditampilkan kepada orang banyak yang lebih kuat melalui keterampilan bela diri tabu mereka, Chu Feng mengepalkan telapak tangannya yang lain menjadi kepalan tangan dan tiba-tiba menembakkan itu juga. Setelah itu, Chu Feng mulai menggerakkan kedua tinjunya dan mengirimkan serangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, yang hasilnya menutupi langit. Pada saat ini, belum lagi kerumunan, bahkan Lei Yao, yang sebelumnya dipenuhi dengan keyakinan dan menatap Chu Feng dengan jijik, membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Boom, 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 boom. Mengikuti setiap serangan tinju tunggal dari Chu Feng datang meteor berapi-api. Pada saat ini, meteor api yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Mereka turun dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau keagungan, Chu Feng berkali-kali lebih kuat daripada Lei Yao. Bab 1177 terlambat untuk menyesal. Api merah tua mewarnai langit merah darah. Pada saat yang sama, panas dari api sepertinya membakar semua yang ada di langit. Namun, yang paling menakutkan adalah gunung berapi yang bahkan sekarang turun dari langit. Setiap bola api yang terkandung mungkin tidak kalah dengan mortal tabu Lei Yao, Heaven Splitting Axe. Untuk memiliki banyak gunung berapi ini turun dari langit sekaligus, tanpa menyebutkan kehancuran yang akan mereka sebabkan, kekuatan mereka saja sudah cukup untuk menakuti orang. Keterampilan bela diri itu begitu kuat, mungkinkah skill martial bumi tabu? Chu Feng itu benar-benar menangkap skill martial bumi tabu? Saat mereka melihat gunung berapi yang menutupi langit, orang-orang berteriak dengan kaget tanpa henti. Itu karena kekuatan tabu martial skill Chu Feng benar-benar terlalu kuat, sangat melebihi keterampilan martial tabu mortal lainnya. Hal ini menyebabkan orang banyak percaya bahwa apa yang telah digunakan Chu Feng mungkin adalah keterampilan martial bumi tabu. Namun, kesulitan terengah-engah keterampilan martial tabu Erten sangat tinggi. Belum lagi orang-orang biasa, bahkan para jenius akan merasa sangat sulit untuk mempelajari keterampilan bela diri Erten tabu. Dengan sangat sedikit di antara mereka yang benar-benar berhasil menguasai satu. Jika apa yang ditampilkan Chu Feng adalah keterampilan martial bumi tabu, maka bahkan jika kerumunan tidak ingin terkejut, mereka tidak akan punya pilihan selain terkejut. Tidak, ini bukan skill martial Erten tabu. Namun, ini adalah puncak keterampilan bela diri tabu mortal, dengan mungkin sangat melebihi keterampilan bela diri tabu mortal lainnya. Luar biasa. Meskipun ini bukan keterampilan martial tabu Erten, itu tidak terbatas dekat dengan keterampilan martial tabu Erten. Skill martial tabu mortal seperti itu akan sangat sulit untuk dipahami, dengan kesulitan tidak kalah dengan skill martial Erten tabu. Chu Feng ini, dia benar-benar bisa menggunakannya dengan cara yang terampil. Harus dikatakan bahwa anak ini sangat luar biasa. Paling tidak, bakatnya dalam mempelajari keterampilan bela diri sangat tinggi, benar-benar sesuai dengan standar karakter tingkat iblis. Dibandingkan dengan para murid, para tetua lebih memahami apa yang terjadi. Pada saat ini, para tetua yang tidak terkait dengan Chu Feng mulai memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuknya, berseru kekaguman mereka tanpa henti. Mungkinkah ini tabu mortal Sekte Ascension Sekte kita, meteor api? Faktanya, tampilan Chu Feng saat ini tidak hanya mengejutkan semua orang, bahkan Bai Ruochen, yang akrab dengan Chu Feng, menampilkan ekspresi terkejut. Kedua matanya yang indah berkedip-kedip tanpa henti. Dia bisa menebak bahwa apa yang telah digunakan Chu Feng kemungkinan besar salah satu dari beberapa keterampilan bela diri tabu mortal yang telah dia latih saat berada di Sekte Ascension. Namun, tidak pernah Bai Ruochen membayangkan bahwa keterampilan bela diri tabu mortal ini bisa menampilkan kekuatan yang begitu kuat di tangan Chu Feng. Sebenarnya, apa yang digunakan Chu Feng memang adalah tabu mortal, meteor api yang telah dia pelajari di Sekte Kenaikan. Boom! Tiba-tiba, ledakan terdengar dari langit. Seperti gelombang kejut, gelombang energi dahsyat menimbulkan kekacauan di langit. Ternyata itu adalah hasil dari tabu mortal Lei Yao, Heaven Splitting Axe bertabrakan dengan tabu mortal Chu Feng, meteor api. Chu Feng hanya menggunakan satu meteor berapi untuk membatalkan tabu mortal Lei Yao, Heaven Splitting Axe, dan meteor api yang tersisa terus menghancurkan ke arah Lei Yao seperti hujan meteor. Jangan mengira bahwa aku akan kehilanganmu hanya dengan ini. Kekalahan tabu mortalnya, Heaven Splitting Axe membawa keengganan besar pada Lei Yao. Dengan membalik telapak tangannya, Lei Yao mengeluarkan Royal Armament-nya. Itu adalah pisau besar dan panjang. Seluruh tubuhnya berwarna biru, tampak seolah-olah itu dibangun dari permata. Pisau ini sangat panjang sehingga hanya pegangannya yang panjangnya 2 meter.
Adapun bilahnya sendiri, panjangnya 3 meter 1. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa itu adalah senjata tajam yang digunakan untuk membunuh. Sebenarnya, ini persis seperti apa itu. Setelah persenjataan kerajaan ini muncul, aura Lei Yao tidak hanya meningkat. Bahkan mulai mengirimkan serangan cahaya sabit yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu saat sedang diacungkan oleh Lei Yao. Setiap serangan cahaya bulan sabit itu mampu memotong salah satu meteor api Chu Feng. Kekuatan dari persenjataan kerajaan ini benar-benar bagus, itu pasti Royal Armament kualitas terbaik. Boom, 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 boom. Pada saat ini, Lei Yao bergerak di antara meteor api yang tak terhitung jumlahnya seperti monyet lincah. Mengikuti setiap serangan pedang darinya akan menjadi meteor berapi-api yang terpisah. Lei Yao tidak duduk dan menunggu kematian. Sebagai gantinya, ia melonjak ke langit, dan menggunakan kekuatan Royal Armament-nya untuk melawan balik tabu mortal Chu Feng, meteor api dan menuduh Chu Feng sendiri. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Lei Yao. Dia berhenti menggunakan keterampilan bela diri dan malah mengayunkan Royal Armament-nya sebagai senjata dan tubuhnya sebagai perisai untuk melakukan serangan balik. Sungguh, inilah pria sejati. Kakak senior Lei Yao, lakukanlah. Bunuh Chu Feng begitu saja. Buat dia sadar betapa kuatnya kamu. Buat dia sadar bahwa tidak peduli seberapa kuat keterampilan bela diri yang dia pegang, itu tidak lebih dari keterampilan bela diri. Perpaduan diri dan senjata seseorang adalah puncak dari kultivasi sesungguhnya. Melihat serangan balik Lei Yao, mereka tahu dia tidak didemoralisasi oleh tabu mortal Chu Feng, meteor api, dan malah mulai menyerang lebih keras lagi. Banyak murid dari biara Orion mulai bersorak untuk Lei Yao. Setelah mendengar sorak-sorai dari kerumunan, Lei Yao mungkin berlipat ganda, dan kepercayaan dirinya melonjak. Semakin dia melawan, semakin besar dia. Seperti binatang buas berbentuk manusia yang memegang pisau besar di tangannya, dia mengiris meteor berapi demi meteor berapi. Akhirnya, dia tiba sebelum Chu Feng. Chu Feng, hari ini akan menjadi hari kematianmu. 2. Setelah melihat Chu Feng, niat membunuh di mata Lei Yao melonjak. Dengan gerakan, Lei Yao menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah di atas Chu Feng. Wos, kedua lengan Lei Yao tiba-tiba melambai ke bawah. Membawa bersiul suara angin, dan kekuatan yang sangat menakutkan, pisau besar di tangannya merosot ke arah kepala Chu Feng. Jika serangan ini mendarat, maka Chu Feng pasti akan dipotong menjadi 2. Namun, saat tebasan Lei Yao yang kejam menebas kepala Chu Feng, anehnya Chu Feng tetap tenang. Tiba-tiba, Chu Feng mengangkat satu tangan. Saat dia menutup tangan yang dia angkat, sebuah pedang hitam pekat muncul di atas kepalanya. Itu adalah pedang iblis-iblis. Dentang, pisau besar Royal Armament mendarat di pedang siling iblis. Suara logam bertabrakan segera terdengar. Saat percikan dari tabrakan bersinar di sekeliling mereka, lapisan demi lapisan riak muncul. Riaknya begitu kuat sehingga bahkan Lei Yao terpaksa mundur beberapa meter. Bagaimana mungkin, sensasi semacam ini, setelah dipaksa kembali, ekspresi Lei Yao sangat berubah. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke Royal Armament-nya, sebuah ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Mungkin orang lain mungkin tidak bisa mengatakannya. Tetapi Lei Yao dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang besar Royal Armament-nya benar-benar sedikit bergetar pada saat tabrakan dengan pedang penyegel iblis-iblis Chu Feng. Itu bukan gemetaran yang dihasilkan dari tabrakan mereka, itu malah getaran yang berasal dari bilah itu sendiri. Gemetar semacam itu adalah sinyal keadaan, sinyal ketakutan. Royal Armament kualitas terbaiknya benar-benar ditakuti oleh Royal Armament lawannya. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Wos. Namun, tepat ketika Lei Yao merasa situasi ini tidak dapat dipercaya, bersamaan dengan merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan, kilatan petir tiba-tiba berkedip melewatinya. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai warna menyebar ke arahnya. Pada saat dia berhasil merespons, dia terkejut menemukan bahwa itu adalah Chu Feng. Pada saat ini, guntur armor Chu Feng memancarkan banyak baut kilat dan gemuruh-gemuruh. Guntur sayap di punggungnya bergoyang-goyang, menyebabkan dia tampak lebih jahat. Yang paling penting, pedang penyegel iblis di tangan Chu Feng yang menyebabkan persenjataan kerajaan Lei Yao gemetar ketakutan sudah menebas ke arahnya. Namun, pada saat ini, apa yang paling menakutkan bagi Lei Yao adalah mulut Chu Feng. Dia benar-benar memiliki senyum di wajahnya, senyum kejam, seolah mengatakan semuanya berjalan sesuai rencana. Di masa lalu, Lei Yao tidak dapat memahami senyum ini, dan bahkan mencemooh Chu Feng karena bodoh dan bodoh karena tersenyum ketika malapetaka besar akan menimpanya. Namun, pada saat ini, dia akhirnya mengerti senyum itu. Namun, sudah terlambat untuk menyesal.
Ekspresi Lei Yao pucat seperti debu. Dia berseru, sialan. Bab 1178 berlutut dan memohon pengampunan. Berdiri tinggi di atas di langit, Chu Feng dan Lei Yao masing-masing memegang persenjataan kerajaan masing-masing. Ketika kilatan dan siluet bilah dan pedang lewat, mereka berdua bertarung dengan intens. Keduanya jenius puncak. Paling tidak, mereka berdua memiliki reputasi di wilayah inti Gunung Qianwu. Mereka berdua saling bertarung satu sama lain dengan Royal Armament di tangan. Sinar pedang dan pedang berterbangan di mana-mana, dan riak dari tabrakan mereka mendatangkan malapetaka di seluruh penjuru. Mengatakan bahwa ini adalah pemandangan yang menjungkir balikkan langit dan bumi tidak akan berlebihan. Intensitas pertempuran secara alami mengguncang kerumunan ke inti. Namun, itu juga merupakan sensasi yang meremajakan yang tak tertandingi. Namun, seperti kata pepatah, yang tidak berpendidikan menonton untuk kesenangan, sedangkan para ahli mengamati teknik. Bagi mereka yang lemah, mereka hanya akan dapat memahami gagasan umum tentang apa yang terjadi dalam konfrontasi Chu Feng dan Lei Yao, dan menikmati kegembiraan dan tampilan pertempuran yang brilian. Hanya mereka dengan kekuatan yang setara atau lebih unggul dari dua orang yang bertarung yang mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Lei Yao hanya bertahan dan tidak menyerang? Pada saat ini, para tetua dari biara Orion semuanya mengerutkan kening. Pandangan mereka berkedip-kedip dengan gelisah. Mereka yang sangat perhatian terhadap pertempuran telah memperhatikan bahwa Lei Yao telah bersikap defensif sejak ia merobohkan bilah besar Royal Armament-nya ke kepala Chu Feng. Meskipun Royal Armament Lei Yao dapat dikatakan bergerak dengan cara yang mempesona tanpa celah seperti yang ada di tangannya, itu telah menjadi pertahanan sepanjang waktu. Itu hanya mampu memblokir serangan Chu Feng yang masuk, dan tampaknya tidak mampu membalas balik sama sekali. Selanjutnya, setelah diperiksa lebih dekat, mereka memperhatikan bahwa Lei Yao akan selalu, pada tingkat yang berbeda setiap kali, jatuh kembali setelah menerima serangan dari Chu Feng. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa kekuatan Lei Yao lebih rendah daripada Chu Feng, dan bahwa ia benar-benar dalam keadaan yang kurang beruntung. Lei Yao bukan tandingan Chu Feng, apakah ini benar-benar nyata? Berpikir sampai titik ini, para tetua dari biara Orion tidak berani percaya pemotongan mereka. Itu karena Lei Yao adalah perwakilan murid-murid biara Orion mereka saat ini. Jika Lei Yao dikalahkan, maka bukan hanya Lei Yao yang akan kehilangan muka, juga tidak terbatas pada bahkan divisi Orion. Sebaliknya, seluruh biara Orion mereka akan kehilangan muka. Lei Yao, apa yang kamu lakukan? Cepat tundukkan itu Chu Feng. Lei Yao, jangan menurunkan kewaspadaanmu. Jangan main-main lagi. Cepat gunakan semua kekuatanmu dan bunuh Chu Feng itu dan akhiri pertempuran ini yang seharusnya tidak berlangsung begitu lama. Dengan hati mereka diliputi ketakutan dan kegelisahan, beberapa sesepuh benar-benar mulai diam-diam mengirim transmisi suara ke Lei Yao untuk mendesaknya agar cepat mengalahkan Chu Feng. Mereka takut bahwa Lei Yao mungkin benar-benar kalah dari Chu Feng. Namun, ketika dia mendengar transmisi suara rahasia dari para tetua itu, kulit Lei Yao segera berubah menjadi lebih pucat. Tidak dapat menahan reaksi tubuhnya, lapisan demi lapisan keringat dingin mulai memenuhi tubuhnya. Dia sendiri yang paling tahu mengapa dia bersikap defensif sepanjang waktu. Bukan karena dia menyembunyikan kekuatannya, dia juga tidak mencoba untuk bermain-main dengan Chu Feng. Sebaliknya, dia benar-benar tidak dapat mengalahkan Chu Feng. Pada saat ini, sudah sangat sulit baginya untuk membela diri. Namun mereka ingin dia membunuh Chu Feng, itu hanya mimpi pipa. Saat ini, apa yang dia pikirkan bukan lagi cara untuk mempermalukan Chu Feng juga bukan bagaimana mengalahkan Chu Feng. Sebaliknya, dia telah berpikir tentang bagaimana menyelamatkan nyawanya yang kecil. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan sampai mati. Namun, Lei Yao tidak berani berbicara kebenaran kepada para sesepuh itu. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia bukan tandingan Chu Feng. Dengan demikian, dia sangat cemas dan sangat takut, karena dia telah dipaksa antara batu dan tempat yang keras tanpa sarana untuk melarikan diri. Wos, tepat ketika Lei Yao memasuki keadaan hingar-bingar, Chu Feng tiba-tiba menggelengkan pergelangan tangannya. Pedang penyegel iblis di tangannya berubah menjadi sinar hitam dan menerobos pertahanan Lei Yao. Dengan suara puci, semua orang, baik di langit maupun di tanah terkejut. Surga, ini, melihat pemandangan di langit, ekspresi hampir semua orang yang hadir berubah. Setelah dungu, mereka berdesis tak terkendali dan menghirup udara dingin. Itu karena pada saat ini, pertempuran antara Chu Feng dan Lei Yao di langit telah berhenti. Hanya, pedang penyegel iblis Chu Feng telah menembus dada Lei Yao dan melalui punggungnya. Lei Yao gagal bertahan melawan serangan Chu Feng, tubuh Lei Yao telah ditusuk oleh pedang Chu Feng, Lei Yao dikalahkan,
Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Dalam sekejap, teriakan kejutan terdengar tanpa henti. Belum lagi para murid yang tidak pernah berpikir hasil seperti itu akan terjadi. Bahkan banyak dari para tetua yang dapat dengan jelas melihat situasi pertempuran tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Itu karena mereka benar-benar harus mengakui bahwa serangan pedang dari Chu Feng sebelumnya sangat licik. Belum lagi Lei Yao, kemungkinan besar hampir tidak ada orang di kultivasi Lei Yao yang mampu memblokir serangan pedang itu. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa Chu Feng hanya sangat berbakat dalam kemampuannya untuk menggunakan keterampilan bela diri. Dan bahwa kemampuannya untuk menggunakan senjata mungkin jauh lebih lemah. Lagi pula, mustahil bagi jenius bahkan untuk menjadi sesempurna itu, memiliki bakat luar biasa dalam semua aspek. Namun, pada saat ini, mereka tahu bahwa mereka salah. Ternyata, Chu Feng tidak hanya sangat berbakat dalam menggunakan keterampilan bela diri, ia juga sangat terampil dalam menggunakan senjata keduanya pada standar karakter tingkat iblis. Wos, tepat ketika semua orang terpana, Chu Feng tiba-tiba menarik keluar pedang penyegelan iblis besar yang tertusuk ke dada Lei Yao. Setelah dia mengeluarkan pedangnya, itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Itu karena tidak hanya memunculkan darah menyembur, itu juga menyebabkan Lei Yao menjerit memilukan. Namun, ini adalah adegan yang diantisipasi Chu Feng. Lebih jauh, dia merasa ini sangat tidak mencukupi. Dengan demikian, Chu Feng langsung mengambil Demon Sealing Sword yang telah ditariknya dari dada Lei Yao, meletakkannya di lehernya dan tiba-tiba ditekan ke bawah. Tekanan kuat mendarat di bahu kanan Lei Yao. Tidak dapat menahan tekanan, Lei Yao setengah berlutut di udara, berlutut ke Chu Feng. Melihat adegan ini, ekspresi kerumunan yang sudah terkejut berubah lagi. Jika kekalahan Chu Feng dari Lei Yao dengan serangan pedangnya sebelumnya masih belum jelas bagi mereka, maka tindakan Chu Feng saat ini benar-benar menghilangkan semua keraguan mereka. Penghinaan publik. Pertempuran ini, Chu Feng menang dan Lei Yao kalah. Terlepas dari betapa sulitnya bagi orang banyak untuk menerima hasilnya, terlepas dari betapa terkejutnya mereka dengan hasilnya, itu tetap menjadi kebenaran. Fakta tetap bahwa Chu Feng telah menggunakan budidaya dari Raja Bela Diri peringkat 2 untuk mengalahkan Lei Yao, peringkat 6 Raja Bela Diri. Lei Yao, kamu harus tahu sekarang siapa yang bodoh, siapa yang tidak tahu kan? Chu Feng berbicara untuk bertanya. Mendengar kata-kata itu, belum lagi Lei Yao, banyak penonton yang hadir juga gemetaran. Tidak dapat menahan diri, mulut mereka mulai bergerak. Itu karena mereka tidak bisa tidak mengingat kata-kata yang Chu Feng katakan kepada Lei Yao sebelum pertempuran. Pada saat itu, banyak orang merasa Chu Feng bodoh, tidak peduli, sombong untuk menantang Lei Yao. Bahkan ada orang yang merasa bahwa Chu Feng tidak lebih dari seorang tolol yang tidak tahu posisinya sendiri. Namun, Chu Feng telah menggunakan tindakannya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, dan membuat mereka tahu siapa sebenarnya yang bodoh dan bodoh. Orang-orang yang benar-benar bodoh tidak terbatas hanya pada Lei Yao. Orang-orang yang berpikir bahwa Chu Feng pasti akan dikalahkan dan membawa kehancurannya sendiri juga bodoh. Dengan kekuatannya sendiri, Chu Feng berhasil memberi orang-orang yang telah menamparkan tamparan tanpa suara namun mantap ke wajah, mengukirnya ke dalam hati mereka untuk selamanya. Chu Feng, sudah cukup. Tidak ada kebencian yang mendalam atau keluhan antara kamu dan Lei Yao. Karena kamu sudah menang, biarkan saja dan berhenti. Tiba-tiba, suara tua terdengar dari lautan awan yang tak terbatas. Itu adalah seorang tetua yang berbicara. Selanjutnya, tetua ini tidak lemah, menjadi kaisar setengah bela diri. Secara alami, dia adalah seorang tetua dari Biara Orion. Meskipun Lei Yao telah dikalahkan dan kehilangan wajah Biara Orion mereka, tetap saja Lei Yao jenius. Mereka tidak berharap agar Lei Yao kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Namun, Chu Feng tidak peduli dengan kata-kata yang diucapkan oleh sesepuh itu sama sekali. Elder, ini adalah masalah antara Lei Yao dan aku, seharusnya tidak ada kebutuhan bagimu untuk ikut campur, bukan? Chu Feng, kamu sudah menang. Akulah yang lebih rendah dan tersesat. Tolong, aku mohon kamu mempertimbangkan bahwa kami adalah sesama murid dari sekte yang sama, dan menyelamatkan hidup aku. Beri aku kesempatan lagi, jangan bunuh aku. Yang mengejutkan Chu Feng, sebuah suara terdengar dari bawah kakinya. Itu suara Lei Yao. Lei Yao sebenarnya memohon pengampunan. Bab 1179 Aku bersikeras membunuh. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga terkejut. Dia menunduk dan menatap Lei Yao dan menemukan bahwa Lei Yao sedang menatapnya. Pada saat ini, keengganan dan ketakutan menutupi wajah Lei Yao. Semua jenis emosi terkandung dalam tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng. Sementara itu sangat rumit,
Emosi paling jelas dalam pandangannya adalah ketakutan akan kematian, serta pengecut karena tidak ingin mati. Dia benar-benar mengakui kekalahannya. Hah? Jadi kamu juga takut mati? Dalam hal itu, apa yang kamu pikirkan ketika menandatangani perjanjian hidup dan mati? Mulut Chu Feng tersenyum. Namun, senyumnya sangat kejam dan menghina. Chu Feng tidak memiliki sedikitpun simpati untuk Lei Yao. Itu karena dia tahu betul bahwa jika dia yang kalah, maka Lei Yao pasti tidak akan membiarkannya hidup. Chu Feng, sudah cukup. Lei Yao sudah memohon maaf kepadamu. Mungkinkah kamu masih bersikeras untuk membunuhnya? Kamu adalah sesama murid, mengapa kamu bersikeras untuk saling membunuh? Anak muda, di mana dimungkinkan untuk melepaskan orang harus mengampuni mereka. Lepaskan saja masalah ini. Melihat bahwa Chu Feng tidak mau membiarkan Lei Yao hidup, para tetua dari biara Orion berbicara sekali lagi. Selain itu, nada yang mereka gunakan berbicara sangat dingin dan tegas, seolah-olah mereka memerintah Chu Feng. Dan mengatakan kepadanya bahwa bencana besar akan menimpanya jika dia menolak untuk mematuhinya. Tetua, aku mengerti niatmu. Namun, aku ingin bertanya, jika orang yang dikalahkan sekarang adalah aku, apakah kamu semua memohon keringanan hukuman untuk aku? Tanya Chu Feng sambil tersenyum dingin. Petik 2. Tidak satupun dari para tetua yang memohon keringanan hukuman untuk Lei Yao sebelumnya menjawab pertanyaan Chu Feng. Karena mereka adalah tetua dari biara Orion, mereka sangat mendoakan kematian Chu Feng. Jadi, bagaimana mungkin mereka memohon keringanan hukuman baginya? Tetua, kalian semua dari biara Orion, kan? Untuk memohon pada Lei Yao dengan cara seperti itu, mungkinkah kamu menggunakan identitas kamu sebagai tetua untuk melindungi murid sekte kamu sendiri? Melihat para tetua menjadi diam, Chu Feng terus menyerang. Chu Feng, jangan terus menembak mulutmu dengan omong kosong. Di Gunung Qianwut, kalian semua adalah murid Gunung Qianwut kami. Bahkan jika kamu yang kalah sekarang, kami akan meminta Lei Yao untuk membiarkanmu pergi. Itu karena kalian berdua sama, keduanya adalah murid Gunung Qianwut kami. Mendengar kata-kata itu dari Chu Feng, para tetua dari biara Orion segera marah. Namun, ketika mereka mengecam teori konspirasi Chu Feng, mereka tidak lupa menjelaskan diri mereka sendiri. Namun, semakin mereka bertindak sedemikian rupa, semakin tampak bahwa mereka berusaha untuk melindungi Lei Yao. Lagi pula, semua orang yang berbicara untuk memohon Lei Yao adalah tetua dari biara Orion. Dengan demikian, niat mereka benar-benar terlalu jelas. Dalam hal itu, tetua, kalian semua benar-benar orang-orang dengan prinsip tinggi. Chu Feng mengagumi kalian semua, benar-benar mengagumi kalian semua. Namun, karena kamu semua menghargai murid-murid Gunung Qianwut sedemikian rupa. Lalu kemana kamu semua pergi ketika kami berdua menandatangani perjanjian hidup dan mati? Chu Feng bertanya dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Pada saat ini, para tetua terdiam sekali lagi. Mereka semua hadir pada saat itu. Namun, bagaimana mungkin mereka, yang dengan sepenuh hati ingin melihat penghinaan Chu Feng, mungkin menghentikannya dari menandatangani perjanjian hidup dan mati? Karena, tetua, tidak ada dari kalian yang menghentikan kami ketika kami menandatangani perjanjian hidup dan mati. Maka aku meminta semua tetua yang berprinsip dan tidak memihak tidak mencoba untuk berbicara menentang tindakan aku, apakah itu baik-baik saja? Tanya Chu Feng mengejek cara. Chu Feng, kamu, mendengar kata-kata dari Chu Feng, tidak hanya para tetua yang berbicara sebelumnya, praktis kulit semua tetua dari biara Orion menjadi hitam. Mereka benar-benar marah karena Chu Feng secara terbuka mempermalukan mereka. Anak muda, ini saran aku untuk kamu. Jangan terlalu terburu-buru dalam tindakanmu, kata sesepuh setengah bela diri kaisar dari biara Orion dengan suara dingin. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia menggertakkan giginya. Seseorang bisa dengan jelas mengatakan betapa marahnya dia. Jika seseorang tidak terburu nafsu, bagaimana mungkin dia menjadi anak muda? Namun, senyum Chu Feng tetap sama, dan dia tetap tenang tak tertandingi. Dia hanya mengabaikan tetua itu. Berderit, mendengar kata-kata itu, sesepuh setengah bela diri kaisar sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Ruang yang dia tempati mulai bergetar hebat. Namun, Chu Feng benar-benar mengabaikan reaksi para tetua biara Orion. Sebagai gantinya, dia menoleh ke Lei Yao dan berkata, Lei Yao, awalnya, aku bisa menyelamatkanmu. Namun, sebelumnya, kamu telah menyerang aku 2 kali dengan niat untuk membunuh aku. Jika orang yang dikalahkan sekarang adalah aku yakin kamu pasti tidak akan membiarkanku pergi. Karena kamu memiliki keberanian untuk menandatangani perjanjian hidup dan mati, maka kamu harus memiliki keberanian untuk bertaruh pada hasilnya. Jalan seseorang dilalui oleh dirinya sendiri.
Terlepas dari apakah jalan itu benar atau salah, seseorang harus menanggung akibatnya. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Perpisahan, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Berbicara sampai titik ini, kilatan dingin tiba-tiba bersinar melalui mata Chu Feng. Meskipun Demon Sealing Sword di tangannya tidak bergerak, tangan Chu Feng yang lain terbuka lebar, dan menepuk kepala Lei Yao. Serangan telapak tangan ini berisi kekuatan bela diri yang sengit, serta kekuatan khusus lainnya. Dengan demikian, itu sudah cukup untuk mengambil nyawa Lei Yao. Melihat situasinya benar-benar buruk, Lei Yao berteriak dan mulai berjuang keras. Namun, pada saat ini, dia merasa seolah-olah pedang penyegel iblis di bahunya seperti gunung yang tak tergoyahkan, menyebabkan dia tidak mampu bergerak 1 inci. Apalagi menggunakan kekuatan bela diri untuk membebaskan dirinya. Pada saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah berlutut dan menunggu kematiannya. Tetua, selamatkan aku. Dengan putus asa, Lei Yao mengabaikan segalanya dan berteriak keras. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menangis minta tolong. Chu Feng, tetap tanganmu segera. Pada saat ini, para tetua dari biara Orion tidak dapat duduk dan menonton lagi. Beberapa tetua setengah marsial kaisar semua bergerak pada saat yang sama. Kekuatan kekerasan mereka menyebabkan langit berubah warna saat bergegas menuju Chu Feng untuk menindasnya. Gemuruh. Namun, tepat pada saat energi keras hendak mencapai Chu Feng, beberapa energi yang lebih kuat muncul dan mematahkan serangan dari para tetua dari biara Orion terpisah. Itu adalah tetua dari Sekte Kenaikan. Tidak hanya mereka memblokir serangan, mereka bahkan berdiri ke depan dan mendarat di sekitar Chu Feng, melindunginya di dalam mereka. Selain itu, mereka semua menunjukkan ekspresi kemarahan di wajah mereka. Terutama tetua Xie yang bertanggung jawab atas pertempuran ini sampai mati. Pada saat ini, nyala api bisa terlihat di matanya. Dia memandangi para tetua dari biara Orion yang telah menyerang sebelumnya dan dengan kejam memarahi mereka, "Kalian semua, ini adalah pertempuran sampai mati yang menjadi tanggung jawabku. Apa yang telah kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak menempatkan aku di mata kamu?" Melihat penampilan tetua Xie dan yang lainnya, para tetua dari biara Orion juga tidak berani melakukan apa yang mereka inginkan. Lagi pula, pertarungan sampai mati memiliki aturan. Bagi mereka untuk menyerang dengan mengabaikan aturan berarti mereka salah. Namun, mereka tidak ingin menonton karena Lei Yao terbunuh tepat di depan mereka. Dengan demikian, kaisar setengah bela diri lainnya berpura-pura ramah, dan berbicara kepada Chu Feng dengan nada sopan, teman kecil Chu Feng. Yang lama ini hanya memiliki 1 kalimat untuk mengatakan. Mungkinkah kamu bisa memberikan wajah yang tua ini hari ini dan menyisihkan Lei Yao? Pada saat ini, telapak tangan Chu Feng hanya setengah inci dari kepala Lei Yao. Pada saat para tetua dari kedua belah pihak berdiri dan saling berhadapan, Chu Feng tetap berada di tangannya. Melihat bahwa tetua dari biara Orion tidak hanya memiliki kekuatan tirani, ia bahkan menunjukkan sikap ramah yang luar biasa ketika berbicara dengannya, ekspresi Chu Feng sedikit berubah. Dia pertama-tama menggelengkan kepalanya, lalu memandangi tetua itu dan berkata, "Maaf. Tapi Lei Yao ini adalah seseorang yang aku berkeras untuk membunuh." Wos. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, telapak tangan Chu Feng tiba-tiba mendarat. Dengan gedebuk rendah, telapak tangan Chu Feng dengan kejam mendarat di kepala Lei Yao. Bab 1180 situasi menjadi buruk. Begitu telapak tangan Chu Feng mendarat di kepala Lei Yao segera mulai menjerit. Namun, setelah teriakan itu berlalu, matanya terpejam dan tubuhnya bersandar ke samping. Dia telah kehilangan kemampuan untuk terbang di udara dan mulai jatuh dari langit. Kakak senior Lei Yao, melihat adegan ini, para anggota divisi Orion berteriak keras. Mereka dapat merasakan bahwa meskipun tubuh Lei Yao tidak terluka, dia kehilangan napas, dan sudah mati, terbunuh oleh serangan telapak tangan Chu Feng. "Chu Feng, kamu bajingan." Pada saat ini, banyak anggota dari divisi Orion terbang. Adapun Yuan King, ia langsung menangkap mayat Lei Yao yang jatuh. Setelah mereka menerima mayat Lei Yao, anggota divisi Orion mulai mengertakkan gigi dalam kemarahan dan menunjukkan niat membunuh yang sangat intens dari mata mereka. Sementara Chu Feng mungkin telah meninggalkan tubuh Lei Yao utuh, dia telah melahap semua energi internalnya. Tidak hanya tidak ada sedikit pun kesadaran yang tertinggal, bahkan sumber energi Lei Yao telah dilahap sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa Lei Yao ini sudah mati. "Chu Feng, kamu hanya binatang. Meskipun benar bahwa kamu memenangkan pertarungan sampai mati dan memiliki hak untuk membunuh saudara senior Lei Yao, mengapa kamu harus melahap energi sumbernya? Apakah kamu bahkan memiliki sentimen untuk sesama murid?"
Setelah meletakkan mayat Lei Yao, Yuan King melangkah maju, menunjuk ke Chu Feng dan mengutuknya dengan keras. Apa? Bukan hanya Chu Feng yang membunuh Lei Yao, ia bahkan memperbaiki energi sumber Lei Yao. Suara Yuan King sangat keras dan jernih, bergema sepanjang radius beberapa mil. Ketika orang banyak mengetahui hal ini, banyak dari mereka yang menghirup udara dingin. Itu karena apa yang telah dilakukan Chu Feng benar-benar agak terlalu kejam. Meskipun begitu, seseorang menandatangani perjanjian hidup dan mati orang yang kalah akan sepenuhnya berada di tangan pemenang. Namun, untuk memperbaiki bahkan sumber energi orang yang kalah itu benar-benar tindakan yang sangat kejam. Namun, selain orang-orang dari biara Orion yang marah, yang lain hanya kagum atau menjadi takut pada Chu Feng. Mereka terpesona oleh keberanian dan wawasan Chu Feng. Dia berani melakukan apa yang diinginkannya, dia hanya gegabah. Mereka takut kekejaman Chu Feng. Ketika materi berdiri, mereka tahu bahwa metode Chu Feng tidak hanya sangat berani, mereka juga sangat kejam. Dengan demikian, Chu Feng secara alami menyebabkan banyak orang menjadi takut padanya. Mereka memutuskan dalam hati mereka bahwa kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka pasti tidak akan membuat Chu Feng menjadi musuh. Karena seseorang seperti Chu Feng benar-benar terlalu menakutkan sebagai musuh. Chu Feng, kamu benar-benar binatang. Adalah satu hal bagi kamu untuk menolak membiarkan kakak lelaki senior Lei Yao hidup, tetapi bagi kamu untuk melahap bahkan sumber energinya. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki perasaan terhadap sesama murid? Aksi, para murid dari biara Orion benar-benar berbeda. Semakin banyak dari mereka mulai berdiri dan menyerang Chu Feng. Perasaan untuk sesama murid, apakah kamu semua mencoba untuk menipu aku? Ketika Lei Yao menginstruksikan divisi Harimau Naga untuk menginjak-injak divisi Asura aku, apakah dia memikirkan perasaan untuk sesama murid? Ketika dia berbicara tentang membunuhku, apakah dia memikirkan perasaan teman-teman muridnya? Untuk berbicara tentang perasaan untuk sesama murid, apakah orang-orang seperti kamu semua bahkan layak menyebutkannya? Chu Feng mencibir. Tatapan yang dia lihat pada murid-murid biara Orion adalah tatapan penuh penghinaan dan penghinaan. Bajingan, kamu benar-benar binatang. Bukan saja kamu kejam dalam metode kamu bahkan berani mengatakan fitnah berbisa untuk menjebak saudara senior kita Lei Yao. Aku belum pernah melihat orang seperti kamu sebelumnya. Kamu tidak layak menjadi murid Gunung Cianwood kami. Yuan King mengangkat tinjunya dan berteriak keras, "Tetua, aku memohon agar kalian semua mengeluarkan Chu Feng ini dari Gunung Cianwood kita." Memiliki pria seperti itu sebagai sesama murid benar-benar terlalu menakutkan. Dia sama sekali tidak layak menjadi sesama murid, karena dia tidak lebih dari seekor binatang. Aku merasa jijik untuk dikaitkan dengan pria seperti itu. Tetua, tolong sangat menghukum Chu Feng ini dan mengusirnya dari Gunung Cianwood kami. Betul. Chu Feng benar-benar tidak berperasaan, dia lebih buruk daripada anjing atau babi. Kami merasa jijik untuk dikaitkan dengannya. Tetua, tolong sangat menghukum Chu Feng ini dan mengusirnya dari Gunung Cianwood kami. Tidak. Hanya melepaskan identitasnya sebagai murid Gunung Cianwood membiarkannya pergi terlalu mudah. Kita harus membunuhnya. Begitu Yuan King mengatakan kata-kata itu, orang-orang dari divisi Orion semua mulai berteriak keras. Dalam sekejap, suara mereka menekan Chu Feng dan bergema di seluruh langit dan bumi, gemetar di hati orang banyak. Seolah-olah Chu Feng telah melakukan kejahatan yang menentang surga dan pantas untuk dibunuh. Adegan seperti itu menyebabkan banyak orang di sekitarnya tertegun. Secara logis, karena itu adalah pertarungan sampai mati antara Chu Feng dan Lei Yao. Itu adalah alasan bagi Chu Feng untuk membunuh Lei Yao. Namun, para tetua dari biara Orion pertama memohon keringanan hukuman bagi Lei Yao. Setelah itu, Lei Yao sendiri memohon pengampunan. Namun, Chu Feng tidak hanya tidak membiarkan Lei Yao pergi, dia bahkan menyerap semua energi sumber Lei Yao. Ini benar-benar agak terlalu berlebihan. Pada saat ini, Chu Feng jelas membuat marah semua orang dari biara Orion. Terlepas dari apakah mereka mungkin tetua atau murid, tidak ada dari mereka yang mau membatalkan masalah ini. Namun, pada saat semua orang merasa bahwa bencana yang akan segera terjadi menimpa Chu Feng, beberapa orang memperhatikan bahwa Chu Feng masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Selanjutnya, matanya mulai menyipit ringan. Kalian semua, tutup mulutmu. Apakah kamu mencoba untuk memberontak atau apa? Tepat pada saat ini, sebuah teriakan marah meledak seperti guntur. Tidak hanya langit dan bumi bergetar dari suara itu, tubuh para murid yang membuat keributan semua didorong kembali. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang langsung jatuh ke tanah, hanya berhasil bangkit setelah banyak kesulitan. Itu adalah Tetua Xie. Dia sangat marah. Sebagai tetua yang bertanggung jawab atas pertarungan ini sampai mati,
dia sangat marah dengan tindakan mereka. Dia menunjuk ke Yuan King dan murid-murid lainnya dari biara Orion dan dengan dingin berteriak. Ini adalah pertarungan sampai mati, di mana mereka berdua telah menandatangani perjanjian hidup dan mati. Saat Chu Feng memenangkan pertarungan, dia memiliki otoritas untuk menangani Lei Yao sesuai keinginannya. Terlepas dari apakah itu mungkin membunuh Lei Yao atau menyaring energi sumbernya, itu semua dalam hak Chu Feng untuk melakukannya. Bagaimana mungkin kalian semua berani bertindak begitu kurang ajar di sini? Begitu Tetua Xie mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Yuan King dan yang lainnya semuanya berubah menjadi hijau. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara kepadanya. Itu karena Tetua Xie juga seorang kaisar setengah bela diri. Karena pertarungan sampai mati ini diawasi olehnya, tindakan mereka memarahi Chu Feng tidak hanya serangan terhadap Chu Feng, itu juga tidak menempatkannya di mata mereka. Apa yang Tetua Xie katakan benar. Pertarungan sampai mati memiliki aturannya sendiri. Kapan saat kalian sekelompok murid bertindak begitu kurang ajar di sini? Tepat pada saat ini, suara lain tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, hampir 100 sosok muncul di depan garis pandang semua orang. Mereka semua mengenakan pakaian para tetua. Namun, mereka semua memiliki pisau yang terlihat identik di pinggang mereka. Bilah-bilah itu tajam dan panjang, dan tampaknya sangat tajam. Itu bukan bilah biasa. Sebaliknya, mereka adalah persenjataan royal kualitas terbaik. Pada saat yang sama, mereka adalah simbol kekuasaan. Pisau ini dikenal sebagai pisau hukuman. Selain dari hukuman pisau, ada juga karakter khusus di dada mereka. Bunyinya, hukuman. Mereka orang-orang dari Departemen Hukuman, kenapa mereka datang ke sini juga? Melihat kelompok tua-tua ini membuat banyak orang terkejut. Itu karena kelompok yang hampir 100 tetua ini semuanya anggota Departemen Hukuman. Departemen Hukuman. Departemen Hukuman adalah organisasi kekuatan cabang yang akan menyebabkan kulit seseorang berubah hanya dengan menyebutkan namanya. Ada banyak organisasi kekuatan cabang di Gunung Cianwood. Namun, dalam hal kekuatan dan kekuatan, yang terkuat di antara mereka adalah Departemen Hukuman. Departemen Hukuman tidak hanya memiliki banyak individu yang kuat, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menentukan hidup dan mati seseorang. Belum lagi para murid, bahkan para tetua pun diintimidasi oleh Departemen Hukuman sekilas. Pada saat ini, dengan kedatangan orang-orang dari Departemen Hukuman, kerumunan semua mulai menjadi gugup. Terutama orang-orang dari Sekte Kenaikan, yang sekarang mengerutkan kening dalam. Mereka secara tidak sadar dapat merasakan bahwa orang-orang dari Departemen Hukuman telah datang tepat untuk Chu Feng. Setelah kelompok orang-orang dari Departemen Hukuman ini muncul, para tetua dari biara Orion segera terbang dan berdiri di samping kelompok tua-tua dari Departemen Hukuman. Ini menyebabkan orang-orang dari Sekte Kenaikan merasa lebih tidak nyaman. Ini karena ini adalah tampilan yang sangat jelas bahwa mereka bersama. Paling tidak, para tetua dari Departemen Hukuman ini seharusnya diminta oleh biara Orion.